Inilah formasi timnas Indonesia menghadapi China, lengkap dengan prediksi starting 11 yang diturunkan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia kini memasuki era baru yang penuh harapan. Di bawah kendali Patrick Kluivert, salah satu legenda sepak bola Eropa dan mantan striker Barcelona serta timnas Belanda, skuad Garuda tampil dengan wajah yang jauh berbeda. Kluivert membawa sentuhan kelas dunia, permainan yang lebih tenang, terstruktur, dan berani mengambil inisiatif sejak menit pertama. Bukan hanya gaya bermain yang berubah, tapi juga cara berpikir para pemain Indonesia di atas lapangan. Kini, di bawah asuhan Kluivert, Indonesia tampil lebih metodis. Setiap gerakan lebih terukur, setiap serangan dibangun dari bawah, melibatkan banyak pemain, dan mengandalkan kontrol bola yang lebih baik. Kehadiran Kluivert bukan hanya soal teknis, tapi juga soal mentalitas. Ia datang membawa filosofi Eropa yang menekankan pada intelligent football, sepak bola yang dibangun dari pemahaman taktik, penguasaan ruang, dan kesabaran dalam menyerang. Kini, menghadapi tim nasional Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Kluivert dan timnas Indonesia dihadapkan pada ujian sebenarnya. Ini bukan hanya soal siapa yang diturunkan, tapi soal bagaimana memadukan pengalaman, energi muda, dan memahami karakteristik lawan. Pertandingan ini bukan hanya tentang gengsi Asia, tapi juga penentuan arah langkah skuad Garuda di grup neraka. Di tengah tekanan tinggi dan ekspektasi besar dari publik tanah air, satu pertanyaan besar muncul. Siapa yang akan diturunkan Patrick Kluivert sebagai starting 11? Dalam video kali ini, kita akan membedah prediksi line-up timnas Indonesia jelang laga kontra Cina dengan mengacu pada tren dan komposisi pemain dalam beberapa pertandingan terakhir. Di bawah formasi 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, posisi penjaga gawang menjadi krusial. Dan untuk laga penting melawan Cina, kemungkinan besar pos tersebut akan diisi oleh Emil Audero Mulyadi. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa bukan Maarten Pas? Jawabannya sederhana. Pas masih harus absen akibat akumulasi kartu yang didapat di laga sebelumnya, tapi jangan khawatir, karena Emil bukanlah sosok yang asing di level tertinggi. Ia adalah kiper yang sudah malang melintang di Serie A Italia, bermain bersama klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, hingga Inter Milan. Pengalamannya menjaga gawang di panggung Eropa, menghadapi striker-striker kelas dunia, menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Emil dikenal tenang, punya refleks cepat dan piawai dalam mengatur lini belakang. Dan dalam momen penting seperti ini, ketika tekanan begitu besar dan setiap kesalahan bisa jadi penentu, pengalaman adalah segalanya. Patrick Kluivert tampaknya paham benar akan hal itu. Maka, mempercayakan posisi nomor 1 kepada Emil Audero adalah keputusan yang logis. Bukan karena terpaksa, tapi karena memang dia layak. Di sektor kiri dari 3 bek, ada nama Justin Hubner. Bermain di Inggris bersama Wolverhampton, Hubner dikenal bukan hanya karena posturnya yang kokoh, tapi juga karena gaya mainnya yang keras, tanpa kompromi, dan penuh determinasi. Ia adalah tipe pemain yang kalau perlu menerjang lebih dulu, baru tanya kemudian. Agresif dan kadang barbar. Tapi itulah Hubner, bek yang tak memberi lawan waktu untuk berpikir. Meski bermain dengan intensitas tinggi, Hubner tak kehilangan kendali. Keputusan-keputusannya tetap terukur, tajam, dan tepat sasaran. Dia tahu kapan harus menekan, kapan harus menunggu, dan kapan harus menghajar lawan agar tak bisa bangkit lagi. Kluivert tampaknya paham. Dalam sepak bola modern, kamu butuh satu bek yang siap bermain kotor demi menjaga garis bersih. Dan untuk Indonesia, Justin Hubner adalah pemain itu.
Di jantung pertahanan, tepat di tengah dari trio bek, berdiri sosok yang kini jadi simbol ketenangan dan komando di lini belakang Garuda, El Capitano Jay Itzes. Bermain di Italia bersama Venezia, Jay bukan tipe bek yang banyak gaya, tapi justru di situ kekuatannya, kalem, cerdas, dan selalu berada di posisi yang tepat. Sebagai kapten, Jay Itzes tak hanya memimpin dengan suara, tapi juga dengan tindakan. Ia membaca permainan lawan seperti membaca buku terbuka. Antisipasinya brilian, intersepsi tepat waktu, dan ketika harus bertarung, ia tidak pernah mundur. Yang membedakan Jay dari banyak bek lain adalah ketenangannya dalam tekanan. Saat lawan mencoba pressing tinggi, dia tak panik. Ia bisa mengatur ulang tempo, membuka jalur umpan, atau sekadar menahan bola 1 detik ekstra untuk membuat keputusan yang lebih matang. Dan bagi Patrick Kluivert, tak ada sosok yang lebih cocok untuk mengemban peran itu selain El Capitano, Jay Itzes. Di sisi kanan pertahanan, kita melihat sosok Rizky Ridho yang tampil begitu solid dan percaya diri. Sebagai bek kanan, Rizky Ridho bukan hanya bertugas menjaga area pertahanan, tetapi juga kerap tampil agresif membantu serangan dari sayap kanan. Dengan kemampuan tackling yang tajam dan kecepatan yang mumpuni, dia menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus oleh lawan. Rizky Ridho menunjukkan disiplin tinggi dalam menjaga posisi, selalu sigap menutup ruang-ruang berbahaya. Selain itu, kemampuannya dalam membaca permainan membuat dia seringkali memotong jalur umpan lawan, sehingga serangan musuh bisa dipatahkan sejak dini. Dengan karakter permainan yang lugas dan penuh semangat, Rizky Ridho menjadi salah satu pilar penting dalam formasi ini, membawa kestabilan sekaligus energi positif bagi tim di sepanjang pertandingan. Justin, Jay Itzes, dan Rizky Ridho yang akrab dikenal dengan julukan Trio JIR. Ketiganya tampil kompak dan menjadi benteng kokoh pertahanan tim. Namun, tentu ada pertanyaan dari para penggemar, kenapa nama Mads Hilgers tidak ikut masuk dalam susunan pemain kali ini? Jawabannya cukup jelas. Beberapa waktu lalu, saat membela Twente dalam laga kontra Ajax, Mads Hilgers sayangnya mengalami cedera hamstring yang cukup serius. Cedera ini membuatnya harus menjalani masa pemulihan yang tidak sebentar. Bergeser ke lini tengah di sisi kiri, kita mengenal sosok Calvin Verdonk yang bermain sebagai left midfielder. Verdonk hadir dengan energi yang luar biasa, menggabungkan kreativitas dan kecepatan dalam setiap aksinya di lapangan. Sebagai pemain yang punya peran ganda, Verdonk tak hanya piawai mengatur ritme permainan dari sayap kiri, tapi juga kerap mengambil inisiatif untuk menusuk ke arah pertahanan lawan. Keahliannya dalam menggiring bola membuatnya mampu melewati bek-bek lawan dengan lincah, menciptakan peluang berbahaya yang bisa berujung gol. Selain skill individu yang mengesankan, Calvin juga dikenal sebagai pemain yang rajin membantu pertahanan ketika tim kehilangan bola. Ketangguhan dan kerja kerasnya menjadi modal penting agar tim tetap kokoh di lini tengah dan sayap kiri. Pergerakan dinamis Verdonk benar-benar menjadi salah satu senjata ampuh dalam strategi menyerang, memberikan dimensi tambahan yang membuat pertahanan lawan harus ekstra waspada. Di jantung lini tengah, berdiri kokoh sosok Joey Pelupesi sebagai defensive midfielder. Joey adalah jangkar yang menjaga keseimbangan tim dengan perannya yang sangat vital. Dia bertugas sebagai pelindung utama bagi lini belakang, selalu siap memotong serangan lawan sebelum sampai ke area berbahaya. Keuletan dan semangat juangnya di lapangan membuat Joey selalu hadir di setiap duel, baik dalam perebutan bola maupun dalam menjaga kedisiplinan formasi. Perannya sebagai penghubung antara lini belakang dan depan sangat krusial, menjadikannya sosok yang tak tergantikan di tengah lapangan. Dengan ketajaman insting dan kemampuan membaca permainan yang tajam, Joey kerap menjadi penyaring utama ketika lawan mencoba membangun serangan dari tengah. Selain itu, dia juga piawai dalam mengatur tempo permainan, mengalirkan bola dengan akurat ke rekan-rekannya untuk memulai serangan balik.
Dengan Joey Plupesi di posisi ini, tim mendapatkan stabilitas dan kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk mengontrol jalannya pertandingan. Di tengah lapangan, berdiri sosok yang tak kalah penting, Profesor Tom Hay sebagai central midfielder. Julukan profesor memang sangat tepat untuk Tom, karena dia adalah otak di balik ritme permainan tim ini. Dengan visi yang tajam dan kecerdasan taktikalnya, Tom mampu mengendalikan alur pertandingan dengan penuh percaya diri. Sebagai pengatur permainan, Tom tak hanya piawai dalam mengalirkan bola dengan presisi, tetapi juga pandai membaca situasi untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya. Setiap umpan dan distribusinya terasa sangat matang dan terukur, memberikan fondasi kuat bagi serangan yang dibangun tim. Dengan Profesor Tom Hay di posisi ini, tim mendapatkan kendali penuh atas pertandingan, membuat lawan sulit untuk mengembangkan permainan mereka. Kevin Dix tampil sebagai sosok penting dalam pergerakan tim. Sebagai right midfielder, Kevin membawa kombinasi kecepatan dan teknik yang membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Kevin tidak hanya piawai dalam mengirim umpan silang yang akurat, tapi juga sering melakukan penetrasi dari sayap kanan untuk membuka ruang dan menciptakan peluang emas. Dengan dribbling yang lincah dan daya jelajah yang tinggi, dia mampu mengacaukan pertahanan lawan dan memberikan opsi serangan yang beragam bagi tim. Selain fokus menyerang, Kevin Dix juga rajin membantu pertahanan ketika tim sedang ditekan, memperlihatkan kerja keras dan disiplin yang tinggi. Kehadirannya di sisi kanan memberikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, membuat lini tengah semakin kuat dan dinamis. Di lini depan, tepatnya sebagai attacking midfielder, kita melihat kehadiran Eliano Reijnders kerap menjadi sumber inspirasi dalam membuka pertahanan lawan. Eliano Reijnders memang tengah menunjukkan performa yang sangat mengesankan bersama PSV Zwolle. Di lapangan, ia tampil seperti otak serangan yang tak tergantikan. Kombinasi visi bermain yang tajam dan teknik mengolah bola yang halus membuat Eliano selalu mampu menghadirkan kreativitas yang dibutuhkan tim. Dengan kemampuan umpan-umpan terobosan yang presisi dan kelincahan dalam mengolah bola, dia mampu menciptakan peluang emas bagi striker di depan. Pergerakan dinamis dan kreativitas Eliano Reijnders di posisi ini menjadi kunci bagi tim untuk terus menekan lawan dan mencari celah menuju gawang. Dan di ujung tombak serangan, berdiri sosok yang kini mulai mencuri perhatian publik sepak bola tanah air oleh Romeni. Striker tajam milik Indonesia ini tampil penuh percaya diri, membawa naluri gol yang alami dan insting mematikan di dalam kotak penalti. Dalam 2 laga awalnya bersama timnas, Romeni langsung memberi bukti nyata. 2 gol dari 2 pertandingan. Efisiensi yang menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar nama baru, tapi benar-benar penyerang yang siap membawa perubahan. Setiap pergerakannya di kotak penalti selalu berbahaya. Dia tahu kemana bola akan datang dan tahu bagaimana menyelesaikannya dengan dingin. Selain ketajamannya, Ole Romeni juga dikenal sebagai striker yang cerdas. Ia tidak hanya menunggu bola, tapi aktif membuka ruang, menarik bek lawan keluar dari posisi, dan menciptakan celah bagi rekan-rekannya. Kombinasi kecepatan, penempatan posisi, dan penyelesaian akhir membuatnya menjadi sosok striker modern yang komplit. Dan itulah prediksi formasi versi Mimin yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert saat timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dari Tiongkok. Dari trio Jir di lini belakang, lini tengah yang dikomandoi oleh sang Profesor Tom Hay, hingga ketajaman Ole Romeni di lini depan, semua tersusun rapi dalam satu komposisi yang penuh potensi.
Tapi tentu saja ini baru prediksi. Sepak bola penuh kejutan dan taktik bisa berubah seiring situasi di lapangan. Nah, sekarang giliran kalian. Setujukah dengan susunan pemain ini? Atau justru punya formasi versi kalian sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan update seputar timnas dan dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.